Ishida Kotori, si bocah berandalan sejak masih bayi. Ishida Kotori saat umur 1 tahun mengagetkan sang ibu saat menangkap serangga yang sedang terbang di depannya. Di umur 3 tahun menggigit telinga pamannya karena menyadari tidak dikasih hadiah tahun baru. Saat umur 5 tahun, dia mengambil batu buat menyerang pacar dari guru TK yang disukainya. Bahkan sampai beberapa gigi orang itu lepas. Saat umur 7 tahun, di umur 7 tahun, dia mengunci 4 anak kelas 3 SD di ruang penyimpanan sabu. Kejadian itu menggegerkan sekolah sampai memanggil pihak kepolisian. Kemudian di umur 11 tahun, jadi terkenal karena menghajar 3 orang anak SMP yang coba membulinya. Setahun kemudian, di umur 12, mencuri mobil bersama Ryo dan terjadi pengejaran oleh polisi sepanjang 40 km sampai akhirnya berhasil dihentikan paksa sama para polisi. Kejadian itu sampai masuk liputan berita malam. Awalnya, Ryo itu anak pendiam yang kurus dan suka dibully sama teman-temannya. Suatu hari, Kotori memberikan botol kaca dan menyuruh Ryo untuk memukulkannya ke orang yang terlihat paling besar ketika dia dibully. Dan suatu hari, Ryo melakukan apa yang diperintahkan oleh Kotori. Bahkan bukan cuma 1 orang saja yang paling besar, tapi ketiga orang yang membulinya dihajar sampai kabur ketakutan. Sejak hari itu, pribadi Ryo seperti berubah. Tidak ada lagi Ryo yang jadi korban bully dan tidak berani melawan. Kemudian duet maut Kotori dan Ryo pun terbentuk dan berlanjut ke SMP. Mereka bertekad mengajar siapapun yang memandang remeh keduanya. Tidak peduli, meski itu para murid dari kelas atas. Ryo sebenarnya cukup kuat, meski tidak terlalu kelihatan karena tertutup kekuatan Kotori yang memang di luar akal sehat. Suatu siang muncul satu bocah gundul dengan muka songong yang datang sendirian menantang Kotori. Orang itu adalah Naraoka Tsuneyoshi. Hasilnya bisa diduga. Tak berapa lama muka Sune sudah penuh darah. Lalu sebuah tinju besar menghantam mukanya, membuat bocah berkepala gundul itu terpental jauh ke belakang dan mendarat di tanah dengan kepala pusing dan badan lemas. Kotori menghampiri Tsuneyoshi. "Tetap di situ, idiot!" teriak Kotori kesal sambil berjalan pergi. Tapi baru beberapa langkah, Kotori kembali berlari ke arah Tsuneyoshi yang terbaring di tanah, lalu menjatuhkan badan besarnya ke badan Sune. Kemudian datang Ryo yang berlari terburu-buru. "Kau tidak apa-apa?" tanya Ryo. "Tentu saja," jawab Kotori enteng. Ryo memandang ke arah Sune yang masih terbaring. "Aku tahu dia, Naraoka dari kelas E. Kemarin Sabtu dia mengajar beberapa anak kelas 2, kelompoknya Mahashi di Jimu. Sekarang dia lagi jadi sasaran anak kelas 2, kata Ryo. "Oh, dia seperti kita. Kupikir tukang bully juga," saut Kotori. Sebenarnya Kotori tidak berambisi jadi bos. Dia cuma tidak ingin diremehkan sama siapapun. Makanya mengincar kakak kelas yang biasanya suka menyepelekan anak kelas 1. Tapi anomali bernama Sune mengguncang Kotori. Gimana si idiot ini tidak kapok meski sudah dibuat babak belur. 2 hari kemudian, bocah berkepala gundul itu muncul dan menantang lagi Kotori. Meski sudah diduga, hasilnya sama dan bahkan lebih parah dari sebelumnya. Tapi 3 hari kemudian, dengan kepala masih terikat perban, Sune kembali menantang Kotori untuk ketiga kalinya. Tentu hasilnya masih sama, tapi segalanya jadi tidak masuk akal. Kapanpun dia mau, Sune selalu tiba-tiba muncul menantang berkelahi. Bahkan pernah dia memanjat tembok toilet saat Kotori sedang boker. Sampai suatu hari, ada kabar Sune terlibat kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kotori mengajak Ryo mengunjungi Sune, dan sejak itu, tim duo sudah berubah jadi trio. Sampai hari di mana satu lagi anak kelas 1 yang muncul. Bocah berpembawaan tenang dengan bekas luka di pelipis kiri. "Kau susumu tuh sialan," seru Sune. "Kalian tahu, aku menantang si botak ini buat duel pas upacara penerimaan murid baru. Tapi dia malah kabur
kata Sune ke Kotori dan Rio. Botak, apa kau lupa bercermin? Jawab Koso santai. Aku punya prinsip tidak berkelahi melawan orang yang tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Sune berteriak kesal, diejek begitu sama Koso. Rio bertanya, apa mau bocah di depan mereka ini? Hanya mau kasih nasihat, jangan lewat jalan ini. Di ujung jalan sana, sudah berkumpul 2 lusin anak kelas 2 menunggu kalian. Semuanya tidak ada yang tangan kosong, kata Koso. Lalu dia berjalan mendekat. Ishida, kelas 2 dan kelas 3 menjulukimu Kyuubi. Sekarang aku mengerti kenapa. Itu karena potongan rambut anehmu itu. Mereka juga bicara tentang bagaimana tidak seorang pun bisa mengalahkanmu dalam duel. Apa itu benar? Ishida Kotori menatap ke arah Koso. Apa kau benar ingin tahu? Koso tidak menjawab, malah santai menyulut rokok. Membuat Sune bingung apa mau Koso ini. Bagaimana kalau abaikan saja para kerojo kelas 2 dan langsung mengincar puncak? Aku bicara tentang anak kelas 3. Kotori langsung tersenyum. Aku tertarik dengan idemu. Lalu Koso membawa ketiganya ke rooftop dan menunjukkan 5 orang anak kelas 3 yang sedang nongkrong di bawah. 1 orang memakai kemeja motif bunga. Dia bisa dibilang pentolan di SMP Touka ini. Udagawa Tomonobu. Jadi kalahkan dia. Maka tidak ada 1 orang yang menghalangi jalan kita, sambung Sune dan Rio. Baiklah, ayo pergi, kata Kotori sambil berjalan. Sune dan Koso langsung berteriak kesal. Apa kau gila? Bukan sekarang juga. Dia pasti punya banyak pengikut, jadi tidak mudah mendekatinya kan? Kata Rio yang memang bisa bersikap tenang seperti Koso. Bukan cuma itu, Udagawa tidak akan jadi yang terakhir. Setelah dia jatuh, pasti kabar di mana para anak kelas 1 mengalahkan pimpinan SMP Touka akan langsung tersebar di seluruh kota. Dan yang terjadi, kita akan jadi target buat semua berandalan SMP di kota ini. Hari-hari kita akan terisi perkelahian tiada henti. Kalau itu bukan hal yang kau mau, lebih baik berhenti di sini, kata Koso serius. Ishida Kotori diam, tak menyahut, lalu berjalan santai ke arah pintu dan menendangnya keras sampai terlepas dari engsel dan terlempar jatuh ke bawah tangga. Dia menoleh ke belakang. Seperti itulah kehidupan SMP, raja kekerasan yang kubayangkan, kata Kotori sambil nyengir. Dan 4 anak idiot itu memutuskan menjalani SMP mereka dengan cara bodoh, melewati jalan keras dan sulit. Suatu siang, keempat sahabat itu lagi nongkrong nyantai. Kotori menceritakan bagaimana dulu dia dan Rio pernah mencuri mobil hanya untuk dibawa jalan-jalan keluar kota dan berakhir ditangkap polisi. Kau memang idiot, ejek Sune. Tapi dibalas dengan 1 pukulan ke muka oleh Kyuubi yang kesal. Jadi semua orang, kau yang tidak pantas mengataiku begitu. Rio menoleh ke arah 2 orang yang datang sambil marah-marah. Salah satunya memegang tongkat baseball lalu memecahkan kaca jendela. Song banget kalian. Berani memanggil kami, anak kelas 3 begini? Teriak orang yang paling depan. Kalian pikir siapa kalian? Kyuubi berdiri sambil nyengir. Berhenti menggonggong siaan, saut Kyuubi. Orang yang memegang tongkat baseball itu langsung maju dengan marah. Tapi sekejap saja berakhir terkapar dengan muka berlumuran darah. 1 anak kelas 3 duduk dengan ketakutan. Kyuubi cuma berteriak. Dan itu cukup membuat orang tersebut ngacir ketakutan. Orang ini Kawasaki. Dia paling peringkat 3 atau 4 di antara anak kelas 3. Tapi dia satu kelas sama Udagawa dan sering nongkrong bareng. Aku yakin akan menarik perhatian Udagawa, kata Koso. Bagian yang menyenangkan segera datang, kata Kyuubi sambil nyengir. Tahu-tahu kepalanya dipukul pakai tongkat baseball sama Sune. Ini balasan karena tiba-tiba memukulku, teriak Sune.
Dan dia pun malah jadi ribut sendiri sama Kyubi. Aku lebih khawatir sama dua orang itu daripada pihak lawan keluh Koso. Ryo tertawa mendengarnya. Koso menoleh ke arah Ryo. Waktu kalian mencuri mobil, kemana kalian berniat pergi? Tidak ada. Dia cuma dengar kabar tentang ayah brengsek yang menelantarkanku. Dan tahu bagaimana aku ingin pergi atau mengajarnya. Tapi aku tidak punya uang dan kekuatan. Jadi Kotori datang dan ngomong kalau dia akan mengajak aku pergi. Dia bilang agar aku menunggu sebentar. Lalu ayahnya datang sambil menyetir mobil. Coba sana, aku bahkan mindset di celana saking takutnya karena cara Kotori menyetir. Tapi di saat bersamaan, itu adalah momen yang paling menyenangkan buatku. Untuk sesaat, aku bisa melupakan tentang ayahku dan jadi tertawa sampai keluar air mata. Cerita Ryo sambil tersenyum. Koso juga tersenyum mendengar cerita ajaib tentang dua bocah aneh ini. Anak kelas 3 SMP Touka, Udagawa Tomonobu. Di sebuah kereta, ada suara musik terdengar sangat keras. Beberapa penumpang terlihat kesal, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Di satu sisi, ada satu bocah SMP yang duduk dengan muka songong. Udagawa baru masuk ke gerbong itu dan menghampiri si muka songong. Dengan kesal, Udagawa menyuruh orang tadi buat mematikan musiknya karena berisik. Jadi Momota, ada urusan apa? Aku sibuk tahu, kata Udagawa. Ku dengar tentang beberapa kejadian di Touka, kata Momota. Jangan bilang kau tidak tahu tentang murid kelas 1 yang songong di sekolahmu. Jangan bercanda. Apa cuma itu yang mau kau katakan? Sahut Udagawa kesal. Jangan meremehkan mereka. Semua bisa jadi berakhir buruk buatmu. Kau ingat Kyusan, alumni sekolahmu? Iya. Bukankah dia lanjut ke SMA 1? Jawab Udagawa. 5 hari lalu, dia dihajar sampai babak belur di toilet stasiun Nishi. Dan pelakunya adalah anak kelas 1 SMP Touka, Ishida Kotori. Cerita Momota. Muka Udagawa jadi kaget dan berubah kesal. Momota berdiri, lalu berjalan pergi. Bereskan dia secepatnya. Sebagai pemimpin asosiasi Detora, bisa jadi aku yang harus membereskan masalah ini kalau berlarut-larut. Tapi aku tidak ingin itu. Jadi, segera bereskan, Udagawa. Besoknya di SMP Touka, keempat sahabat sudah berkumpul. Kyubi berdiri dan bertanya di mana mereka akan menemui si Udagawa ini. Di sebuah lapangan. Tapi jelas dia tidak akan sendirian, jawab Ryo. Lalu, apa lagi yang kita tunggu? Kata Kyubi. Dan benar saja di sebuah lapangan berkumpul puluhan murid kelas 3 SMP Touka. Mungkin sekitar 30-an orang lebih yang dipimpin sama Udagawa. Di pinggirnya ada Momota. Di pinggir lapangan ada Momota dengan satu teman sedang mengawasi. Padahal sudah kubilang jangan meremehkannya. Tapi ini justru kelihatan sekali kalau dia takut, kata Momota. Apa si Kyubi ini kuat? Tanya si teman Momota. Mungkin saja. Itulah kenapa kita ke sini. Tapi kayaknya tidak mungkin dia datang, saat Momota sambil berjalan pergi. Menurutnya tidak mungkin Kyubi datang kalau tahu ada 30 orang di pihak lawan yang menunggunya. Tapi tahu-tahu ada suara klakson mobil. Dan dua bocah tadi bisa saja tertabrak kalau tidak sempat melompat ke samping. Teman Momota berteriak kalau yang di dalam mobil terlihat kayak anak SMP. Sedangkan di tengah lapangan ada Kawasaki yang mukanya masih babak belur bekas dihajar sama Kyubi. Percayalah, aku sangat ingin menghajar mereka daripada kalian semua. Tapi dia tidak bodoh. Dia mungkin melihat kita dari jauh dan malah pergi. Baru selesai Kawasaki bicara, terdengar suara bising. Saat dia dan Udagawa menoleh, tahu-tahu ada mobil bak terbuka meluncur kencang dari arah pepohonan, membuat kerumunan itu segera menyingkir. Mobil itu terus maju ke depan. Terlihat Koso yang menyetir, Ryo di tengah, dan Sune di dalam mobil depan berteriak menyuruh orang-orang minggir. Lalu mobil itu berhenti tepat di depan Udagawa.
Dan dari bagian belakang muncul QB dari balik terpal yang menutupi badannya. Dia memanjat bagian depan mobil dan melompat, menghantamkan botol kaca tepat di ubun-ubun Udagawa. Semua orang terlihat kaget dan berteriak histeris, termasuk Momota yang sudah kembali buat menonton. Udagawa sendiri langsung ambruk terkapar di tanah, tak sadarkan diri. Ibu menoleh. Dia diam saja lalu kembali naik ke bak mobil dan menyuruh Koso melanjutkan mobil itu pergi. Anak-anak SMP Touka cuma bisa diam, tak berani melakukan apa-apa. Sedang Momota langsung berlari pergi. Mukanya panik mengetahui ada satu monster mengerikan seperti QB ini. Besok paginya, saat QB sampai di gerbang SMP Touka, puluhan murid di sana berkumpul di halaman sekolah, membungkuk, memberi hormat padanya. Kabar tersebar, SMP Touka punya bos baru, seorang anak kelas 1 yang brutal, Ishida Kotori alias QB. Lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Benarkah prediksi Koso kalau berandalan dari SMP lain akan mengangkut mereka karena hal ini? Tunggu di episode selanjutnya dari QB. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komen kalian, pencet tombol like-nya, dan jangan lupa di subscribe. Arigatou gozaimasu dan